Bayangkan, kamu baru saja lulus kuliah, IPK bagus, CV rapi, dan akhirnya, setelah puluhan kali melamar, kamu dapat pekerjaan impian, perusahaan besar, gaji layak, dan masa depan cerah. 2 tahun kemudian, atasanmu memanggilmu ke ruangannya dan berkata bahwa kamu sudah bekerja keras, tapi mulai bulan depan, posisimu tidak lagi dibutuhkan. Bukan karena kamu malas dan bukan karena kamu salah, tapi karena ada sistem baru yang mampu melakukan pekerjaanmu 10 kali lebih cepat dalam 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan sistem itu tidak perlu digaji, tidak perlu cuti, dan tidak pernah sakit. Memang, kedengarannya seperti cerita fiksi ilmiah. Bagi jutaan pekerja di seluruh dunia, ini sudah menjadi kenyataan. McKinsey Global Institute memperkirakan hingga 800 juta pekerjaan di seluruh dunia bisa tergantikan oleh otomasi AI pada tahun 2030. Dan dalam laporan yang sama, Indonesia masuk sebagai salah satu negara yang paling rentan. Lalu, pekerjaan apa yang paling terancam? Siapa yang paling terdampak? Dan yang paling penting, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Bersama Pintu Rahasia, mari kita kupas rahasia ini. Ini bukan pertama kalinya teknologi mengancam pekerjaan manusia. Bahkan 200 tahun lalu, ketika mesin uap mulai masuk ke pabrik-pabrik Inggris, ribuan penenun tangan kehilangan mata pencaharian mereka dalam hitungan tahun. Mereka bahkan membentuk gerakan perlawanan, hingga para Luddite menghancurkan mesin-mesin itu karena merasa hidupnya dirampas. Lalu datang revolusi industri kedua, listrik, jalur perakitan, dan produksi massal. Lagi-lagi pekerjaan lama hilang, tapi pekerjaan baru bermunculan, seperti operator mesin, teknisi listrik, dan manajer pabrik. Komputer, internet, hingga otomasi digital. Setiap gelombang teknologi menghancurkan yang lama dan menciptakan yang baru. Jadi, wajar kalau ada yang berkata, tenang saja, begini sudah selalu terjadi. Selalu ada pekerjaan baru setelahnya. Tapi, ada satu perbedaan mendasar antara revolusi sebelumnya dan apa yang terjadi sekarang. Revolusi-revolusi sebelumnya menyerang otot manusia. Mesin mengambil alih pekerjaan fisik yang berat, berulang, dan membosankan. Manusia kemudian naik kelas, mengerjakan sesuatu yang lebih membutuhkan pikiran. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mesin tak hanya bisa mengangkat beban lebih berat dari kita, bahkan mereka bisa berpikir, menulis, menganalisis, hingga berkreasi. Setidaknya dalam banyak konteks, dan yang membuat ini berbeda yaitu pada kecepatannya. Revolusi industri pertama butuh puluhan tahun untuk mengubah struktur pekerjaan. AI, dalam waktu kurang dari 5 tahun sejak ChatGPT diluncurkan, dunia kerja sudah mulai berubah secara nyata. Sekarang, mari kita bicara tentang Indonesia secara spesifik, karena konteks kita sangat berbeda dari negara maju. Menurut data BPS, sekitar 57% tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Pedagang kaki lima, buruh harian, pekerja rumah tangga, petani kecil, mereka adalah tulang punggung ekonomi kita. Dan sebagian besar dari mereka belum tersentuh digitalisasi secara penuh. Di atas mereka, ada puluhan juta pekerja di sektor manufaktur, jasa, dan perdagangan, seperti operator pabrik, kasir, admin kantor, customer service, kurir, dan lain-lain. Sekilas mungkin terlihat bahwa Indonesia aman karena masih banyak yang bekerja secara tradisional, tapi justru disitulah paradoksnya. Indonesia sedang berada di persimpangan yang sangat kritis. Di satu sisi, banyak pekerjaan yang belum terdigitalisasi, artinya belum tergantikan. Tapi di sisi lain, ketika otomasi akhirnya masuk, transisinya bisa terjadi lebih brutal karena kita belum siap. Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu menelepon call center sebuah perusahaan besar dan langsung disambut suara manusia, bukan bot? Coba perhatikan kasir di beberapa supermarket besar yang kini sudah digantikan mesin self-checkout. Atau lihat di industri media, beberapa portal berita sudah menggunakan AI untuk menulis artikel berita rutin seperti laporan keuangan, ringkasan pertandingan olahraga, hingga update cuaca. Tentu lebih cepat, murah, dan tidak perlu istirahat makan siang. Ini bukan masa depan, tapi ini sedang terjadi saat ini. Sekarang, mari kita bahas bagian yang mungkin paling ingin kamu dengar.
atau justru paling tidak ingin kamu dengar? Pekerjaan apa yang paling terancam? Untuk menjawab ini, para peneliti biasanya menggunakan dua parameter utama. Seberapa repetitif suatu pekerjaan dan seberapa mudah pekerjaan itu dikodifikasi alias diubah menjadi aturan yang bisa dipelajari mesin. Yang pertama dan yang paling jelas yaitu data entry dan administrasi. Memasukkan data, memindahkan informasi dari satu sistem ke sistem lain, hingga mengisi formulir. Tentu ini adalah jenis pekerjaan yang paling mudah diotomasi. AI bisa melakukannya lebih cepat dan dengan tingkat kesalahan yang jauh lebih rendah. Kedua, customer service dan call center. Ini sudah terjadi besar-besaran. Bahkan chatbot berbasis AI kini mampu menangani pertanyaan umum, keluhan standar, hingga proses klaim tanpa intervensi manusia. Di Indonesia, industri ini mempekerjakan ratusan ribu orang. Banyak dari mereka sudah merasakan tekanan ini. Ketiga, kasir dan operator manufaktur. Self-checkout bukan cuma tren di supermarket premium. Ia akan merambah kemana-mana seiring turunnya biaya teknologi. Di pabrik, robot industri semakin terjangkau dan fleksibel. Tidak lagi hanya untuk korporasi raksasa. Keempat, penerjemah dan transkriptor. Google Translate sudah jauh lebih baik dari 5 tahun lalu. Tools seperti Deep dan berbagai AI penerjemah kini mampu menghasilkan terjemahan berkualitas tinggi dalam hitungan detik. Untuk terjemahan dokumen standar, tentu pasar ini sudah sangat tertekan. Lalu, ada kelompok yang risikonya lebih abu-abu, tidak langsung hilang, tapi perannya akan berubah drastis. Akuntan dan analisis keuangan junior misalnya. AI sudah bisa membaca laporan keuangan, mengidentifikasi anomali, bahkan membuat proyeksi. Pekerjaan analisis rutin yang dulu butuh tim besar, kini bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Yang masih dibutuhkan adalah judgement manusia untuk keputusan strategis. Tapi, jumlah orang yang dibutuhkan untuk itu jauh lebih sedikit. Jurnalis dan copywriter. Ini topik yang dekat di hati banyak konten kreator. Sekarang, AI sudah bisa menulis artikel, membuat caption media sosial, bahkan menyusun laporan panjang. Untuk konten yang sifatnya informatif dan standar, AI sangat kompetitif. Tapi untuk tulisan yang butuh sudut pandang unik, investigasi mendalam, atau koneksi emosional yang kuat, manusia masih punya keunggulan untuk saat ini. Bukan berarti ini tak tergantikan. Sistem hanya butuh waktu saja untuk membuatnya. Entah kapan. Desainer grafis entry level. Tools seperti Midjourney, DALL-E, dan Adobe Firefly sudah mengubah industri ini. Membuat visual untuk media sosial, banner iklan, atau mock-up produk kini bisa dilakukan siapapun dalam hitungan menit. Desainer yang tidak naik level, yang hanya mengandalkan skill teknis tanpa kemampuan konseptual, sudah pasti akan tergeser. Programmer junior. Ini yang mungkin paling mengejutkan banyak orang. Bukankah coding adalah skill masa depan? Ya, tapi AI coding assistant seperti GitHub, Copilot sudah bisa menulis kode dasar, mendebak, bahkan membangun aplikasi sederhana dari deskripsi teks. Programmer yang hanya bisa mengikuti tutorial dan copy paste kode pasti akan semakin kesulitan bersaing. Dan ada pekerjaan yang setidaknya untuk dekade ke depan masih relatif aman. Pertama, pekerjaan yang membutuhkan empati dan koneksi manusiawi yang mendalam. Misalnya, guru, psikolog, konselor, dan dokter. Bukan karena AI tidak bisa meniru empati, tapi karena manusia secara fundamental masih lebih mempercayai manusia lain dalam momen-momen yang paling rentan. Selanjutnya, pekerjaan lapangan yang kompleks dan tidak terstruktur, seperti tukang, teknisi, dan petani. Ini terdengar ironis, tapi robot yang bisa menggantikan akuntan belum tentu bisa memperbaiki pipa bocor di dalam dinding sempit atau memanen padi di sawah yang permukaannya tidak rata. Dan yang terakhir, pekerjaan yang membutuhkan kepemimpinan, negosiasi, dan pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, seperti manajer senior, pengusaha, dan pemimpin organisasi. AI bisa memberi data rekomendasi, tapi tanggung jawab dan akuntabilitas masih butuh manusia. Tapi, bukankah AI menciptakan pekerjaan baru? Itu benar. AI engineer, machine learning spesialis, data scientist, dan prompt engineer. Ini semua pekerjaan baru yang bahkan tidak ada 10 tahun lalu. Industri AI sendiri sudah menciptakan lapangan kerja senilai ratusan miliar dolar. Tapi, ada masalah besar yang sering diabaikan dalam argumen ini, yaitu gap antara pekerjaan yang hilang dan pekerjaan yang lahir sangat lebar, baik dalam skill maupun dalam jumlah. Seorang kasir yang pekerjaannya tergantikan mesin self-checkout
tidak bisa begitu saja beralih menjadi AI engineer. Jarak antara dua pekerjaan ini bukan hanya soal pelatihan beberapa bulan, namun ini soal pendidikan, akses, dan modal yang sebagian besar pekerja terdampak tidak miliki, dan secara jumlah pun tidak sebanding. Satu perusahaan teknologi bisa menciptakan produk AI yang digunakan oleh jutaan orang, tapi hanya membutuhkan ratusan engineer untuk membuatnya. Bandingkan dengan pekerjaan yang dihilangkan produk tersebut, mungkin puluhan ribu. Ada juga faktor geografis. Pekerjaan baru di industri AI terkonsentrasi di kota-kota besar saja, sementara jutaan pekerja yang terdampak tersebar di seluruh pelosok negeri dengan akses internet yang masih terbatas dan infrastruktur pendidikan yang tidak merata. Jadi, AI memang menciptakan pekerjaan baru, tapi tidak secara otomatis untuk orang yang sama, di tempat yang sama, dengan kemampuan yang sama. Pertanyaan yang tak kalah penting yaitu, di mana peran negara dalam semua ini? Program Kartu Prakerja adalah salah satu upaya paling nyata dari pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan. Dan dalam beberapa hal, ini adalah langkah yang tepat arah karena memberikan akses pelatihan digital kepada jutaan orang yang sebelumnya tak memiliki akses. Sejujurnya belum. Masalah pertama adalah relevansi konten pelatihan. Banyak kursus yang tersedia di platform Kartu Prakerja masih berfokus pada skill yang justru sedang terancam AI, seperti desain grafis dasar, penulisan konten standar, atau administrasi perkantoran. Kita butuh kurikulum yang jauh lebih agresif dalam mempersiapkan prakerja untuk berkolaborasi dengan AI, bukan hanya bersaing dengannya. Masalah kedua adalah skala. Jika benar bahwa puluhan juta pekerjaan terancam dalam satu dekade ke depan, maka program pelatihan yang menjangkau seberapa juta orang saja masih jauh dari memadai. Bandingkan dengan Singapura, program Skills Future, mereka tidak hanya memberikan kredit pelatihan, tapi membangun ekosistem pembelajaran sepanjang hayat yang terintegrasi dengan kebutuhan industri secara real time. Pemerintah, universitas, dan perusahaan teknologi duduk bersama untuk merancang kurikulum yang relevan, bukan kurikulum yang relevan 5 tahun lalu. Korea Selatan bahkan lebih agresif, dengan investasi masif dalam pendidikan STEM sejak tingkat sekolah dasar, dikombinasikan dengan program reskilling untuk pekerja dewasa yang kehilangan pekerjaan karena otomasi. Indonesia butuh visi yang sama besarnya, bukan program tambal sulam, tapi transformasi sistemik dalam cara kita mendidik dan melatih tenaga kerja. Sekarang yang paling penting, apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, pahami AI sebagai alat, bukan musuh. Orang yang paling aman bukanlah mereka yang menghindari AI, melainkan mereka yang paling mahir menggunakannya. Dokter yang menggunakan AI untuk diagnosis lebih akurat akan mengalahkan dokter yang menolak teknologi ini. Penulis yang menggunakan AI sebagai asisten penelitian juga akan lebih produktif dari yang tak memakainya. Ini tentang augmentasi, bukan substitusi. Kedua, kembangkan skill yang sulit diotomasi. Critical thinking, kemampuan untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara mendalam. Kreativitas yang sebenarnya itu bukan sekedar mengeksekusi template saja, tapi menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan bermakna. Karena skill yang relevan hari ini mungkin tidak relevan 3 tahun lagi. Ketiga, jadilah the-shaped person. Konsep ini sederhana tapi powerful. Misalnya, miliki satu keahlian yang sangat dalam di satu bidang tertentu dan pengetahuan yang luas di banyak bidang lain. AI sangat baik di keahlian yang sempit dan spesifik, tapi menghubungkan berbagai domain, melihat gambaran besar, dan membuat keputusan lintas bidang, dan itu masih ranah manusia. Keempat, mulai belajar sekarang, bukan nanti. Bukan berarti kamu harus bisa coding atau jadi data scientist, tapi setidaknya kenali tools AI yang relevan dengan bidangmu. Coba gunakan ChatGPT, Gemini, atau Cloud untuk membantu pekerjaanmu sehari-hari. Eksperimen. Temukan di mana AI membantumu dan di mana kamu masih lebih unggul. Dan yang terakhir, mungkin yang paling penting, jangan tunggu perusahaanmu atau pemerintahmu yang mempersiapkanmu, karena tanggung jawab untuk beradaptasi pada akhirnya ada di tanganmu sendiri. Kita sudah sampai di akhir pembahasan, dan saya ingin menutupnya dengan jujur. Tak ada yang tahu persis seperti apa dunia kerja Indonesia 10 tahun ke depan. Tak ada seorang pun, bukan ekonom terbaik, bukan CEO teknologi terbesar, bukan pemerintah manapun yang bisa memberikan peta jalan yang pasti. Yang kita tahu adalah perubahan ini sedang terjadi, lebih cepat dari sebelumnya, dan tidak menunggu siapapun. Bagi sebagian orang ini adalah ancaman, tapi bagi yang lain ini adalah peluang terbesar dalam sejarah. Peluang untuk menciptakan pekerjaan baru, industri baru, dan cara hidup baru yang bahkan belum pernah kita bayangkan.
Yang menentukan kamu ada di sisi mana bukan nasib, bukan pendidikan formalmu, dan bukan kondisi ekonomimu saat ini. Yang menentukan adalah apakah kamu mulai bergerak hari ini atau menunggu sampai terlambat. AI tidak akan meminta izin sebelum mengubah dunia. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini akan terjadi, tapi pertanyaannya adalah ketika itu terjadi, apakah kamu sudah siap? Berikan pendapatmu di kolom komentar.